TS sudah dapat jadwalnya? Teman-teman sudah dapat jadwalnya? Bapak maaf Pak, belum. Kalau tidak salah, jadwal UTS untuk konsep mata kuliah konsep perawatan komunitas itu di tanggal 1, kalau salah jadwalnya. Ya, antara tanggal 31 atau tanggal 1 ya. Jadi di awal-awal. Soalnya sudah saya siapkan dan saya sudah input ke CBT, total soal 40 soal, waktu mengerjakan 60 menit ya. Jadi disiapkan saja strategi untuk mengerjakan soal, gimana caranya 40 soal selesai dalam waktu 60 menit ya. Untuk teknis pelaksanaannya, metodenya apakah online apa offline, itu nanti prodi yang mensosialisasikan, yang menginformasikan ke teman-teman ya. Yang penting dari saya soalnya sudah ready. Soalnya nggak jauh-jauh dari penjelasan waktu perkuliahan ya. Jadi yang teman-teman yang menyimak pada saat perkuliahan pasti bisa menjawab soal dengan baik. Saya harap nilainya nggak ada yang jelek ya. Oke. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah terlihat Pak. Ya. Oke. Soalnya ada soal kasus, soal teori, banyak ya bentuknya ya. Ada kasus, ada yang sifatnya itu analisis, aplikatif sama teoritis. Nah, ini kebetulan soal-soal yang soalnya ya, bentuk soalnya itu acak, teman-teman. Artinya soal yang saya tampilkan di sini tidak berurutan nomornya antara si A dan si B ya. Bisa saja soal nomor 1 punya si Hesti ini, di orang lain bisa bentuk soalnya lain ya. Enggak saya urutkan ya. Coba teman-teman lihat di soal nomor 1, itu kira-kira jawabannya apa? Ya, strategi menjawab soal, kalau soalnya kasus, teman-teman baca dulu soalnya ya. Baca dulu soalnya, apa yang diminta. Nah, kebetulan yang diminta di soal ini kaitannya dengan masalah perawatan. Nah, masalah perawatan, barulah teman-teman cari jawabannya di soal. Nggak perlu membaca dari A sampai Z. Teman-teman baca secara skimming saja, sekilas. Cari poin intinya. Ya. Kira-kira dari soal nomor 1 jawabannya apa? B. Kenapa? Kenapa B? Oh, maaf Pak, A, Pak. Kenapa A? Kenapa Karena A? Kenapa B? Karena kalau untuk jawaban A, puskesmas ini belum ada program khususnya, Pak. Yang jawab B, kenapa B? Itu Pak, saya lihat dari terdapat masalah gizi buruk. Jadi itu bersangkutan dengan kesehatan. Seperti itu Pak. Oke. Silakan teman-teman cari jawabannya apa. Yang penting soalnya inilah soal yang akan keluar. Ya. Oke. Kalau menjawab soal terkait dengan diagnosis perawatan, teman-teman cari dulu definisi operasional dari setiap jawaban ini, teman-teman. Definisi operasional dari diagnosis A, B, C, D, E, supaya teman-teman gampang. Setelah teman-teman cari, dapatkan definisi operasionalnya, teman-teman cari di batasan karakteristik, data-data ini ada apa enggak. Di batasan karakteristik. Kalau teman-teman buka SDKI, teman-teman cari di data minor dan mayor. Ya. Oke, itu nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2. Kira-kira apa nih?
Coba deh satu orang yang baca soalnya supaya saya bisa memastikan teman-teman hadir di sini. Yang off-cam coba Siti Nurholifah. Baik, Bapak. Coba anggap aja Siti Nurholifah lagi ujian nih. Tekniknya gimana? Bapak. Ya, tekniknya Siti Nurholifah kalau lagi ujian gimana caranya? Kira-kira dari soal ini, apa yang diminta, kemudian data apa yang ada, jawabannya apa? Baik, Bapak. Saya baca dulu soalnya ya, Pak. Ya. Setelah dilakukan wawancara, menurut Ketua RW 09, bahwa warganya belum pengetahuan tanda balita mengalami gizi buruk. Masalah keperawatan yang terjadi di wilayah tersebut adalah kayaknya A bukan, Pak. Defisit pengetahuan. Kenapa A? Karena warganya belum mengetahui pengetahuan tanda balita mengalami gizi buruk, Pak. Ya, silakan dicari jawabannya ya. Yang penting teman-teman tahu keyword ya. Kata kunci setiap kasus. Kalau defisit pengetahuan, kata kuncinya apa? Kalau defisit kesehatan komunitas, kata kunci yang harus ada itu apa? Ya, di dalam soal. Pasti ada kata kunci. Dan ingat, teman-teman nggak perlu baca dari A sampai Z. Saya selalu ingatkan, kalau teman-teman nanti mengerjakan soal uji kompetensi, dibaca semua soal dari A sampai Z, waktu mengerjakan nggak akan cukup. Karena satu soal cuma dikasih 1 menit. Nah, teman-teman, saya harap dari sekarang mulai berlatih. Ya. Oke, soal yang ini, kira-kira jawabannya apa? Soal yang ini. Yang diminta apa? Yang diminta? Kira-kira yang diminta ini apa? Merancang strategi, Pak. Ya, yang kaitannya dengan strategi dari 5 proses perawatan ini yang mana? Yang kaitannya dengan strategi. Dari kelima proses ini yang kaitannya dengan strategi yang mana? Ada kata kuncinya itu teman-teman di soalnya. Apa kata kuncinya ini di sini? Merancang strategi mencapai tujuan perawatan. Itu ada di mana? Ada di intervensi, Pak. Intervensi, Pak. Ya. Lanjut. Apa yang diminta di sini? Apa yang diminta? Yang diminta di soal apa ini? Ayo. Oh, diagnosa apa? Diagnosis. Kenapa diagnosis? Ya karena di sini perawat harus merumuskan tanda mayor dan minor, Pak. Ya. Oke, lanjut. Nomor berapa ini? Nomor 5. Oke, silakan. Nomor 5. Ini apa yang diminta nih, teman-teman? Bapak soalnya nggak kelihatan. Ini soalnya. Apa ini? Apa kata kunci dari soal ini? Kemampuan pengetahuan
Terus? Tujuannya, Pak. Ya, keterampilan dan perilaku. Perilaku profesional. Ya, itu tujuannya untuk apa nih? Meningkatkan mutu. Ya. Lanjut. Ini kira-kira apa nih jawabannya? Ada 2 jenis evaluasi, apa aja jenis-jenis evaluasi? Evaluasi Formatif sama sumatif, Pak. Oke, kalau dari soal ini kira-kira jenis evaluasi apa ini? Kira-kira evaluasi apa ini? Kata kuncinya apa dulu deh di soal itu? Kata kuncinya. Evaluasi pada saat seminar, Pak. Yes. Itu evaluasi apa? Formatif, Pak. Ya. Lanjut. Ini yang diminta apa? Yang diminta sama juga evaluasi. Evaluasi apa ini? Evaluasi sumatif, Pak. Lanjut. Ini kredibel. Itu kaitannya dengan apa? Karakteristik evaluasi yang baik itu harus kredibel. Nah, kredibel itu artinya apa? Biar teman-teman bisa lihat. Nih. Dari A, B, C, dan D, dan E. Kira-kira yang mana yang bisa menggambarkan kata kredibel? D, Pak. Oke, silakan teman-teman cari jawabannya ya. Lanjut. Ini soal nomor 9 ya. Apa ini teman-teman? Yang diminta kaitannya dengan peran perawat. Nah, peran perawat yang teman-teman ketahui apa aja? Coba deh cari di soal ini. Cari di soal ini kata kunci yang bisa menggambarkan jawaban. Yang mana? Pendidik, Pak. Pendidik. Kenapa pendidik? Perawat membantu klien untuk memahami. Oh, ada pendapat lain? Bukan. Konsultan, Pak. Kenapa? Alasannya? Karena perawat membantu mengambil keputusan. Kunci dari tiap-tiap soal. Ingat, soal nggak perlu dibaca dari A sampai Z. Teman-teman baca pertanyaannya apa, supaya tahu yang diminta dari soal itu apa. Lalu cari kata kunci di dalam soal. Kalau teman-teman sudah terbiasa membaca, bedanya orang yang sering membaca dengan yang jarang membaca itu, orang yang sering membaca biasanya matanya langsung tertuju kepada kata kunci. Tapi kalau orang yang jarang membaca, dia akan matanya baca dari ujung ke ujung. Orang yang jarang membaca itu seperti itu. Tapi orang yang rajin membaca akan langsung, oh ini. Ya, silakan teman-teman cari kata kuncinya. Saya selalu sarankan kalau soalnya panjang, cari kata kunci. Oke, soal berikutnya yang ini. Sama permintaannya kaitannya dengan peran perawat. Kira-kira dari sini jawabannya apa? Jelas tuh kelihatan. Ada yang beban. Apa itu? Peneliti, Pak. Yes. Kata apa di situ yang dalam soal riset, ini? Pak. Ya. Yang ini ada di
Ini teoritis banget, nggak kasus. Kalau teman-teman baca slide-nya saya, pasti bisa jawab soal ini. Kira-kira yang mana jawabannya? Sehat, Pak. Oke. Yang ini? Yang ini jawabannya apa? Ini ada di slide juga. Bio, psikososio, Pak. Yang ini? Apa yang diminta dulu? Di sini. Masalah yang dialami, Pak. Apa ini? Masalah apa? Kira-kira dari beberapa jawaban, masalahnya apa? Baca dulu ini. Intinya apa nih di sini kaitannya? Teman-teman kalau menjawab soal, teman-teman harus belajar mengeliminasi jawaban yang enggak sesuai. Kalau yang udah enggak sesuai sama kasus, udah blacklist, eliminasi. Nah, pilih 2 dari 2 itu, mana yang paling tepat, ya. Eliminasi jawaban yang enggak tidak sesuai. A sesuai enggak dengan kasus? Ya, Pak. Sesuai enggak? Sesuai, Pak. Yang mana yang menggambarkan itu sesuai? Cabai cair, Pak. Kali kemungkinannya ada pencemaran air. Oke, ada pendapat lain? Ada pendapat lain enggak? Yang ini? Sesuai enggak? Ada gimana? Mau dilanjut nggak ini? Dilanjut, Pak. Ya. Dilanjut, Coba Pak. cepat. Yuk, kita dikejar waktu ya. Ini sesuai nggak? Ini teman-teman cari jawaban ya. Intinya itulah soalnya ya. Jawabannya silakan teman-teman cari. Oke, lanjut. Yang ini masalah apa kira-kira ini? Apa kata kunci yang bisa teman-teman tarik kesimpulan di sini? Kiri. Oke, lanjut. Ini kira-kira yang mana nih? Agak ngehang ya laptopnya. Oke. Kira-kira yang mana nih? Indikator yang mana ini? Kalau teman-teman lihat dari soal. Yang ada kaitannya dengan Mortality, Pak. kenapa mortality? Karena di sini menyebutkan Badan Pusat Statistik merilis data angka kematian bayi, Bapak. Oke. Silakan teman-teman cari jawabannya ya. Karena orang-orang kadang-kadang beda sudut pandangnya ya. Si A beda, si B beda ya. Saya harap teman-teman, karena ini sudah ada di slide, kalau yang ini ada di slide nih ya.
mortality indikator, morbidity indikator, disability rate, ini semua ada di slide. Silahkan teman-teman baca ya. Kalau yang ini, kata kuncinya yang mana? Semuanya, pilihan jawabannya semuanya kaitannya dengan indikator. Indikator kesehatan. Angka kesakitan, Yang mana yang menggambarkan angka kesakitan? disability, Yang mana? Angka kesakitan DBD. Ya, yang mana pilihan jawaban yang menggambarkan angka kesakitan? Morbidity indikator. Ya, silakan teman-teman cari jawabannya ya. Yang mana? Ini pilihan jawabannya ini. Kira-kira dari soal ini apa yang bisa teman-teman tarik kesimpulan? Kata kuncinya apa ini, teman-teman? Tempat pelayanan kesehatan, Pak. Pilihan jawabannya yang menggambarkan itu yang mana? Healthcare delivery indicator bukan, Pak? Ada pendapat lain? Ada pendapat lain nggak? Nah, dari 5 pilihan jawaban ini, ada pendapat lain nggak selain itu? Yang ini. Kalau teman-teman tarik kesimpulan dari kasus, kira-kira ngomong Pusat kesehatan yang menyelenggarakan. ada pendapat lain? Upaya kesehatan, Bapak. Ada pendapat lain? Upaya promotif dan preventif di wilayah kerja. Kemudian yang mana dari kasus ini, dari pilihan jawaban ini yang menggambarkan kasus? Kira-kira yang mana? Yang mana? Indikator quality of life. Kenapa itu? Alasannya? Karena Coba teman. akan upaya kesehatan bagi masyarakat. Ada pendapat lain? Heart policy indikator, Pak. Kenapa pilihan itu? Karena di situ berdasarkan PMK nomor 43 tahun 2019, Pak. Apa ini? Ngomongin apa nih kalau PMK ini? Dari pemerintah gitu kan, Pak. Kebijakan kesehatan. Ya, silakan ya teman-teman cari jawabannya apa. Lanjut, yang ini saya kira jawabannya apa? Perilaku dipengaruhi oleh keyakinan seseorang. Yang mana pilihan jawaban yang menggambarkan ini? Apa kata kuncinya dulu deh? Kata kuncinya dulu. Karena kalau teman-teman udah ketemu kata kunci, jawaban yang menggambarkan kata kunci itulah ya jawabannya. Yang mana kata kuncinya? Keyakinan seseorang, Pak. Yang mana pilihan jawaban itu yang menggambarkan keyakinan? Healthy belief. Ada pendapat lain nggak? Ada pendapat lain? Udah jelas
kalau menurut saya dari pertanyaannya aja udah jelas, teman-teman. Yang diminta apa, kemudian kata kuncinya juga diperjelas di sini. Nih, pertanyaannya kaitannya dengan perilaku individu atau kelompok. Kemudian di sini juga ngomongin perilaku. Kemudian perilaku ini dipengaruhi oleh keyakinan. Keyakinan tentang apa? Tentang sehat, tentang penyakit. Yang mana yang menggambarkan perilaku sehat sakit? Yang menggambarkan perilaku sakit. Silakan teman-teman cari ya jawabannya ya. Oke, lanjut. Yang ini. Ini apa yang diminta, teman-teman? Profesional. Kira-kira apa yang diminta dari soal ini? Meningkatkan status kesehatan komunitas. Nomor berapa? Nomor 20 ya. Oke. Kira-kira pilihan jawaban yang menggambarkan itu yang mana? Yang community health nursing. Yang mana? Kenapa community health nursing? Kan pasti ada background-nya kan, kenapa memilih jawaban itu. Alasannya adalah ini. Kira-kira apa? Promotif, Pak. Kenapa promotif? Karena berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan untuk meningkatkan status kesehatan. Oke. Banyak sudut pandang nih. Kalau memilih jawaban A, B, atau C, pastikan teman-teman punya rasionalnya apa. Kenapa saya harus memilih A? Kenapa saya harus memilih B? Ya, jadi silakan didiskusikan yang mana jawabannya ya. Yang ini, soal ini apa kira-kira? Kira-kira jawabannya apa ini? Nomor 21. Yang diminta dulu deh. Yang diminta itu apa? Oh, kasus di atas contoh dari pencegahan primer apa? Ya. Oke. Kira-kira dari pilihan jawaban itu yang mana yang merupakan contoh pencegahan primer? Screening mungkin, Pak. Atau pencegahan primer itu apa dulu? Pencegahan primer itu apa dulu? Ini kayaknya yang jawab itu aja deh. Jangan-jangan yang lain nggak ada di sini. Jangan sampai ya. Kalau teman-teman nanti nggak ada di sini, nilainya kecil, nah itu tanggung jawab sendiri lah ya. Oke. Apa itu pencegahan primer dulu? Supaya teman-teman bisa memberikan contoh. Pencegahan primer adalah contohnya seperti ini. Coba. Pencegahan primer itu apa dulu? Berapa orang ini? Dari berapa orang nih? ...72 orang. Ayo, silakan bersua. Kira-kira yang pencegahan primer itu seperti ini, Pak. Contohnya begini. Ayo. Primer. Teman-teman garis bawahi kata primer. Apa itu pencegahan primer? Ingat 5 level pencegahan primer menurut level and class. Itu ada di slide, teman-teman. Nah, pencegahan. Jadi, contohnya yang seperti apa contoh penerapannya? Ingat kalau saya itu membuat soal nggak jarang sekali yang textbook. Makanya akan kelihatan yang mana yang memperhatikan saya, yang mana yang cuma ngelihat slide-nya aja, baca slide-nya aja. Tapi nggak paham. Oke,
Yang mana yang pencegahan primer? Ayo. Imunisasi bukan? Kenapa imunisasi? Kenapa imunisasi? Justifikasinya apa? Karena biasanya imunisasi itu diberikan pada anak-anak, Pak. Terus kalau diberikan kepada anak-anak, kenapa? Bapak maaf Pak, boleh izin menjawab Pak? Ya, Baik Pak, saya sih pilihnya yang imunisasi Pak, karena kan di sini soalnya tentang pencegahan primer. Nah, pencegahan primer itu dikhususkan buat orang-orang yang belum belum menyalahgunakan, maksudnya belum terjangkit, misalnya jangkit penyakit itu. Jadi karena sebelum, jadi dicegah dengan melakukan imunisasi Pak. Kalau dari saya seperti itu Pak. Terima kasih. ya. Intinya pencegahan primer itu pencegahan suatu masalah kesehatan sebelum masalah kesehatan itu timbul. Ya, jadi teman-teman amati dari 5 pilihan jawaban ini yang mana yang menggambarkan tindakan sebelum masalah kesehatan itu terjadi ya. Silakan dipilih. Yang ini kira-kira apa, teman-teman? Nomor berapa ini? Nomor 22. Silakan. Yang mana tadi? Yang ini ya. Oke, kira-kira ini jawabannya apa? Sekunder, Pak. Kenapa sekunder? Justifikasinya apa? Kenapa harus sekunder? Siapa tadi yang jawab? Dewi dan Nadia Asmi. Kenapa sekunder? Alasannya, saya memilih jawabannya aktivitas pencegahan sekunder, Pak. Karena di soal seperti ini. Coba. Sampaikan jawaban dan rasionalnya. Kenapa saya harus memilih A, memilih B, dan memilih C, atau D, atau E. Kata kuncinya di situ apa, teman-teman? Kata kuncinya? Deteksi dini, Pak. Ya. Deteksi dini, Pak. Deteksi dini merupakan bagian dari aktivitas pencegahan apa? Primer, sekunder, tersier? Sekunder, Pak. Silakan teman-teman cari jawabannya ya. Yang ini kira-kira apa ini? Nah, ini teman-teman yang bahas tentang community as a partner harus bisa nih jawab soal ini. Kira-kira apa nih? Kata kuncinya apa dulu nih? Kata kuncinya apa? Data-data Pak. Iya, data-data. Datanya apa aja? Usia, jenis kelamin, agama, status perkawinan, latar belakang pendidikan. Oke. Data-data itu merupakan bagian dari apa nih? Demografi, Pak. Lanjut. Yang ini? Kira-kira apa ini pilihan jawabannya? Yang diminta apa dulu, teman-teman? Yang diminta apa? Konsep keperawatan komunitas. Oke. Kata kuncinya apa di sini? Kata kunci yang bisa menggambarkan jawaban. Merefleksikan sifat klien. Oke. Terus jawabannya apa? Tuh kan kalau mereplikan sifat klien.
Apa ini pilihan jawabannya? Ini nomor berapa sih? Nomor 24 ya. Kira-kira apa? Apa ini? Dicari ya jawabannya ya. Teman-teman kan udah diskusi nih kemarin terkait dengan ini ya. Udah dibagi kelompok. Nah, nanti PPT-nya yang dari kelompok itu saling dikumpul dalam satu folder, kemudian teman-teman saling baca aja ya. Teman-teman cari jawabannya apa. Oke, lanjut. Ini nomor 25. Nomor 25 apa nih? Apa ini kira-kira teman-teman? Ini ada di slide nih kalau yang ini. Ada di slide. Epidemiologi, Pak. Oke, yang baca slide pasti tahu ini ya jawabannya. Kalau yang ini kira-kira apa? Kira-kira apa? Ini juga ada di slide kalau yang ini. Slide-nya tabel, bentuknya tabel dalam bahasa Inggris. Kira-kira apa nih? Kata kuncinya dulu deh, teman-teman. Kata kuncinya apa nih? Kata kuncinya apa? Apa ini kata kuncinya? Tujuan epidemiologi dari penjelasan di atas, Pak. Oke, coba teman-teman lihat di kasusnya, kira-kira tujuan epidemiologi yang mana yang menggambarkan kasus dari pilihan jawaban ini? Kata kuncinya apa yang ada di kasus? Masalah kesehatan di komunitas berubah-ubah. Oke, yang mana dari pilihan jawaban yang menggambarkan itu? Yang mana? Mencari penyebab masalah kesehatan bukan Penyebab masalah, Pak. Kenapa jawabannya itu? Apa itu? Ya. Silakan teman-teman baca lagi ya di slide-nya. Di slide-nya ada slide tentang epidemiologi, tapi dia dalam bentuk tabel. Itu bahasa Inggris ya. Silakan teman-teman simpulkan jawabannya dari kasus ini. Oke, yang ini udah jelas nih. Kira-kira artinya apa ini? Itulah jawabannya ya. Arti dari kata-kata ini itulah jawabannya. Yang mana teman-teman? Mencari penyebab masalah kesehatan. Ya. Kalau yang ini? Apa ini? Kata kuncinya apa ini? Munculnya suatu penyakit baru di wilayah. Ya, yang mana yang menggambarkan kata-kata itu? Pandemi. Kenapa pandemi? endemi. Kenapa endemi? Kenapa pandemi? Kenapa endemi? Karena kalau endemi itu karena di wilayah yang tertentu saja, Pak. Endemi itu apa teman-teman dulu? Pandemi itu apa? Jadi untuk menjawab soal ini, teman-teman harus tahu arti epidemi, arti pandemi,
arti endemi, dan arti sporadik, serta satu lagi. Nah, apa itu epidemiologi ya? Supaya teman-teman punya ini kan minta contoh nih kan. Intinya dia minta contoh. Contohnya ada di kasus ya. Definisi dari contoh itu ada di pilihan jawaban. Nah, tinggal teman-teman korelasikan aja antara contoh dan kata-kata yang bisa menggambarkan contoh tersebut ya. Ingat ya, suatu penyakit baru itu kata kuncinya baru ya dalam suatu wilayah tertentu. Ya. Epidemi ya Pak. Kayaknya saya pernah kasih contoh ini. Kalau untuk yang ini, saya mulai dari epidemi, dia berubah jadi pandemi, jadi berubah jadi endemi, itu saya udah kasih contoh. Ya, silakan cari jawabannya yang mana ya. Kalau yang ini saya sambungin aja nih 3 pertanyaan ini. Saling berkaitan. Ya, silakan teman-teman cari jawabannya. Urutan ini. Ini sama ya. Sama, ini berurutan. Yang ini. Lalu yang ke sini. Yang nomor 31 ini. Kira-kira apa nih teman-teman? Yang nomor 31 apa? Yang dapat tugas epidemiologi tentang TBC pasti tahu. Kira-kira apa nih penyebabnya? Virus, Pak. Mikrobakterium, Pak. Mikrobakterium tuberkulosis, Pak. Ya, silakan teman-teman bertukar PPT biar saling baca. Oke, ini kira-kira yang mana? Ini kaitannya dengan trias epidemi. Pola hidup dan pola makan dan gaya hidup itu masuknya dalam apa? Kalau di trias epidemi. Lingkungan bukan, Pak? Ya, silakan dicari ya jawabannya ya. Lanjut. Nomor berapa ini? Sorry. Nomor 33. Apa ini nomor 33? Kira-kira apa, teman-teman? Lihat kata kuncinya aja. Kata kuncinya apa di situ? Perasaan akan menentukan tindakan. Oke. Kira-kira teori yang mana? Kira-kira atau dari 5 teori ini yang mana yang sering menyebutkan tentang persepsi? Yang mana? Yang B berarti. Yang mana? Yang proceed model, Pak. Kenapa preset dan proceed? Apa intinya dari teori preset dan proceed? Boleh kembali ke soal, Pak. Ini. Persepsi seseorang atau perasaan seseorang itu menentukan tindakan yang akan dia ambil. Apakah saya harus berobat ke rumah sakit atau enggak? Apakah saya harus minum obat ini atau enggak? Atau saya harus rutin kontrol atau enggak? Tergantung persepsinya, keyakinan terhadap masalah kesehatan, tahanan, keuntungan, kerugian, dan lain-lain. Kira-kira yang mana? Heartbeat model, Pak. Ya,
teman-teman ingat aja kata kuncinya itu perceive ya, persepsi. Persepsi, kemudian dan juga tindakan ya. Artinya ada sesuatu nih yang mengaruhi tindakannya seseorang ini ya. Saya ganti kata-kata keyakinannya sama kata-kata perceive ya. Karena di teorinya itu menyebutnya dengan kata perceive supaya teman-teman tahu clue-nya. Kalau yang ini baru dijelaskan teman-teman kemarin. Ini apa nih? Kira-kira. Cultural care, Pak. Ada yang pendapat lain? Suatu teori model transkultural nursing yang teman-teman ketahui, yang saya pernah gambarkan itu ada 7, mulai dari teknologi sampai dengan pendidikan. Itu disebutnya dengan istilah apa? Sunrise model. Ya, silakan teman-teman baca lagi ya. Yang ini, kira-kira apa ini? Kata kuncinya apa ini, teman-teman? Kata kuncinya apa? Nomor berapa ini? Nomor 35. Yuk. Ini teman-teman harus buat materinya itu dalam satu Google Drive ya, kemudian di-share sama teman-temannya. Teman-teman baca itu materi-materi yang sudah saya sampaikan, materi-materi yang sudah teman-teman diskusikan ya melalui kelompok. Silakan teman-teman cari jawaban yang ini ya. Kira-kira jawabannya apa? Lalu yang ini jawabannya apa? Jawabannya apa kira-kira ini? Jawabannya apa? Kalau gitu teman-teman cari. Oke, yang ini kira-kira jawabannya apa? Nomor 37. Ini kira-kira apa? Sekunder, Pak. Tersier, Pak. Silakan teman-teman cari ya contohnya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya. Mengajarkan cara menyuntik pada Nah, artinya Pasiennya apa? sudah terkena penyakit itu, Pak. Ya. Oke, lanjut. Yang ini jawabannya apa? Tujuan perawatan komunitas. Yang mana? Oke, teman-teman cari jawabannya ya. Yang kira-kira apa teman-teman? Kira-kira apa ini? Pengkajian, Pak. Pengkajian, Pak. Lanjut. Silakan teman-teman
diskusikan jawabannya yang apa ya. Yang ini Promotif dan preventif, Pak. promotif dan preventif ya. Oke, habis. Jadi karena soalnya itu 40 soal, cara teman-teman menganalisa ya. Jadi karena kita ini kan teman-teman S1 bukan D3. Nah, ya, karena di rumah sakit teman-teman akan ketemu sama kasus aja setiap hari. Kasus kadang saya mesti ya, kalau teori mungkin bisa teman-teman baca. A adalah bla 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 bla, itu bisa teman-teman baca ya. Kalau teori